ini Iya. Iki di kayak apa ya? Ya metodenya kalian kan udah diketahui kan, tinggal dikalikan pi aja sama dengan pi kali J. Oh. Ya tolongnya aku ya. Pi diketik pi aja kayak biasa PI. Oh, ketinggian Ini tanda kurung, iya. Kenapa? Ya 15 aja. Piye aku mau piye aku. Piye iki lho lagi ngepas saya video. Bentar. Itu yang di keliling ke satu itu yang di tadi itu. Yang dikelilingi ini Kak Nol. Berarti pastanya jangan di dalam dulu. Aslinya di kopi terus Jadi kan kalian bisa ngopi di tempat lain di sini, terus dikalikan pi, kemudian tinggal di copy paste di sininya. Oke, aku tunggu 15. Coba 54 ya. DPH-nya pakai apa? yang di 15 aja. Ini yang 15. 15 aja. Berarti sampai 16 ya. Terus di copy di tempat lain. Iya. Copy value kan? Iya. Terus Bisa loh. Ayo Terus sama dengan Apa ya rumusnya? Gini loh, coba dilihat rumusnya kayak gini, sama dengan pi, kita ketik pi, terus dikali. Ini misal di BH ya, tinggal diklik aja. Oh. Ya kan udah diajarin dari acara 1 sampai 6 kemarin. Pi itu PHI ya? Tak kira PHI. Pi itu PI doang. PI. oh di doang. Bisa sama dengan PI enggak ada hanya. kurung. Tuh. Kurung apa? Kurung tutup bintang. Pi di kurung buka, kurung tutup bintang, kemudian dikali DP-nya. Itu di drop apa satu-satu? Drop. Ini kok bisa ya? Iki lo ngene. Udah Oh, 54 ya. dong. Sebentar. Biasa. Pi biasa. Kamu kenapa PH? Oh kayak gitu. PI. Rumusnya dong. Ah, itu rumusnya. Dulu. Teman-teman, Sebentar. Di dalam koma dikasih berapa, Mbak? kenapa? Di dalam koma dikasih. Cukup 2 aja. Bisa langsung di-drag ya? Kepikiran caranya nge-drag kayak Ini satu apa? Bisa di-drag. Yes. Apa ini di delete kan? kematian. Iya tuh, dragnya. Ya Tinggal dikali loh teman. Oke terus Jangan kena wae. Kenapa? Loh, Ya di KU-nya. Cara. 2 angka aja. gak bisa. Kamu Coba pastinya pas diperhatikan, value coba biar diperhatikan tidak ada teman-teman. Ini semisal ya ini di aku copy ke sheet lain. Kemudian aku paste dulu. Terus setelah itu aku kan mau ngubah jadi keliling, tinggal sama dengan kan pi, kita ketik pi, terus dikurung, dikali pakai bintang, tinggal diklik aja yang mau dikali. Terus tinggal di drag jadi ini aja. Ya, bisa. Terus di copy value, di paste value di sini di KU-nya. Jadi Ya nih. Mas, kan enter. Setelah ini saya bisa. Oh berubah. Enter, ngapa di enter? gimana udah bisa nggak? Udah. Ini dihapus loh. Ini dihapus ini. Ini karo ini di delete. Jadi blok di delete. Udah. Yang sini bagian sini di copy kemudian Nek tak paste delete, value. iki hapus. Apa nih? Oh, gawene nih sebelah kene, Nom. Di paste value. Gawene nih sebelah kene. Gawe pi. Nah, ini kono gawe sama dengan pi. Bisa.
Gak ada tapi dibuat kurang pas tapi. Tiga koma mau gitu. Terus yang itu di Ctrl C di copy, terus di Copy terus pak paste value di situ. biar rumusnya nggak keluar. Langsung aja. Paste value. Terus Nah, itu itu dia dihapus, dihapus. di blok semua. Delete. Oh. Bener aku. Bahkan cinta tak aja. Nah aku mau Aman enggak? Aman. 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 Yang belakang gimana? Mbak, ini tuh Sebelumnya gimana? Kenapa? Ini kursi ini soalnya. oh Kok nggak nemu hasilnya? Ada yang nggak? Ya untuk kopi nih tau, untuk kopi dulu. Berapa angka belakang koma? rasa Kok ada butuhnya? 33. Oh, tiga nih mbak Elo. Lagi mbak ya? Mana tuh ya? Sora. Tuh. Pakainya kalau di Kayak masih Excel itu PI ya, nggak ada hanya. Untuk imola. So. Oke, sekarang perhatiin ke depan dulu teman-teman. Kita punya data keliling. Boleh kondusif dulu teman-teman. Kita punya data keliling yang udah kita copy value ya di sini. Kemudian untuk kolom 0,5 kali 1 ini, 1 adalah angka terakhir NIF kalian. Jadi kita masukin aja rumusnya sama dengan 0,5 kemudian dikalikan dengan NIF terakhir kita. Misalnya 09417 berarti dikalikan 7 kayak gitu. Orang di dalam burung. Terus langsung di drag aja ya. Iya aku ya teman-teman kan dikali 1. Tinggal dikalikan satu angka terakhir nih kalian aja. Udah. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya yaitu keliling K1. Keliling K1 ini tinggal ditambahkan antara keliling K0 sama dengan K0 ini kita tambahkan dengan yang 0,5 dikali satu angka nih kalian. Tinggal ditambah aja. Tambah biasa. Ini gitu. Iya ditambah biasa. Ini gitu. Udah teman-teman? Oke, di samping kanan kalian ini ada suatu sistem di Google yang bisa buat ngacak kejadian. Jadi kita klik aja, Tambah doang, nggak dikali nih. kita klik aja, buka di Chrome. HP. Kemudian udah dibuka semuanya. Kisaran angkanya karena kita memakai sebuah dadu berarti 0 sampai berapa? Nolnya diganti 1 sampai 6. Kemudian tinggal kita klik aja pilih secara acak. Excel. Oke, hasilnya 5. Hasilnya 5 di aku. Kemudian aku masukkan daduku 5. Terus lanjut lagi kita buat sampai 15 itu. Oh. Kenapa nggak dirembutin? Oh bisa ya? Kenapa nggak dirembutin? Ini boleh di run between, Ya. cuman ini mengasih tahu kalian aja sih. Ada web yang Ya. Ada yang lucu nih. Nah, gitu. Ambilin aja ya, Pak. Kenapa? Ya run between 1 sampai 6. ya orang between. Oh. Oh, lah. Udah dulu. Ini centingnya. Masih kilo ngene bayaran between dalam kurung Oke, tinggal di run between aja kalau Yang mana ini? dadu. Run between. udah kan jadi run between udah. Oh, Oke, sekarang kita bakal ngisi dugaan setelah 3 tahun. Dugaan setelah 3 tahun ini caranya di paling kanan ini ada keterangan di mana jika diperoleh angka 1 pada dadu maka K3-nya adalah K0 ditambah 0. Kalau munculnya angka 3 atau 4 K0 ditambah 1. Kalau munculnya 5
atau 6, K0-nya ditambah 2. K1 maksudnya belum diganti. Tinggal sama dengan aja. Ini aku misalin. Ini dadiku kan munculnya 5. Munculnya 5 berarti jika diperoleh angka 5 atau 6, maka K3 sama dengan K1 ditambah 2. Berarti tinggal keliling yang K1 ini kalian sudah peroleh, kita tambahkan 2. Jadinya 65. Iya harus manual, jadi dilihat satu-satu. Kawan satu apa kawan dua? K1. Sorry ini belum diganti aja. Berat gini. Berubah loh. Kan bikinnya berubah. Tinggal diambilin aja. Oh iya, sudah lupa dikunci teman-teman. Kan bikinnya. Nggak usah. Katanya kaca-kaca. Kok berubah, Mbak? videonya ngacak. Oh, neran between kalian copy terus paste value. Oh. Jangan lupa. Kan berubah sih. Gimana teman-teman untuk dugaan setelah 3 tahun paham? Oke, aku lanjut dulu. Ini kalian udah tahu langkahnya kan? Tinggal nanti diselesain di rumah karena langkahnya cuma sampai itu aja. Ini setelah kalian dugaan setelah 3 tahun ini bisa dilihat. Ini kan tetap ya kayak dadunya 1 berarti K ditambah 0. Berarti untuk keterangannya tumbuh atau tidak tumbuh? Tidak tumbuh karena tidak ada perpanjangan kayak gitu. Tidak ada perbesaran diameter. Kemudian kalau muncul angka 3 dan seterusnya 3 sampai 6 berarti artinya tumbuh. Tinggal dilihat dadunya aja. Kalau muncul angka 1 atau 2 berarti yang dicentang adalah tidak tumbuh. Kalau yang muncul 3, 4, 5, 6 yang dicentang adalah yang tumbuh. Udah gitu aja. Centang caranya biar. Kenapa? Centangnya tinggal pakai V aja. Pinteran. Sangat-sangat menghibur kan ya. Ya, centangnya V. Mbak, itu tapi kok 2 yang bawah kok tumbuh ya? 2 yang bawah gimana? Itu 2 paling bawah itu kok tumbuh? Itu berdasarkan apa? Oh iya. 1, 2 tidak tumbuh. Di atas itu tumbuh. 1, 2 Iki Taduna 1, 2 tumbuh. Oke, diingat-ingat ya teman-teman, kalau dadunya 1 atau 2 berarti tidak tumbuh. Tidak Kalau 3 dan ke atasnya berarti Bener aku tuh. tumbuh. Tadi kamu bilang tumbuh. 1, Oke, 2 tidak boleh tumbuh. di stop terlebih dahulu ngolah datanya. Kita lanjut ke NPQ. NPQ ini apa? N adalah jumlah ulangan yang kita buat untuk probabilitas ini 15. Kemudian untuk P-nya tahu teman-teman artinya apa? Peluang yang muncul. Kemudian caranya adalah tinggal dibagi aja untuk keterangan yang tumbuh, sum totalnya berapa. Kemudian dibagikan dengan jumlah total N-nya yaitu 15. Berarti ini 10/15. Jadi, kemudian yang Ki bisa pakai rumus sama dengan yang tidak tumbuh, jumlah yang tidak tumbuh dibagi dengan N. Jadinya 0,333. Atau cara lainnya yaitu kalau P-nya 0,66, Q-nya berarti tinggal dikurangi aja 1 dikurangi 0,066. Hasilnya bakal sama. 1 dikurangi 5. Terus Bikinnya sama N-nya aja. 15 manual. Jadi bisa pakai 2 cara, mau dibagi untuk sum yang tidak tumbuh dengan N-nya atau pakai 1 dikurangi dengan P. Hasilnya sama aja. Enggak, ini begini. Oh, begini. Gitu. Soalnya itu Iya, iya. sumnya kenapa 0 itu kan bukan angka numerik kan, bukan bilangan numerik, jadi nggak bisa kamu sum di manual aja. Dihitung manual 15. Terus yang P sama dengan 10. 10 yang bawa klik. Kok wis 10 5 ya? 10 Dibagi per 15 nya diklik. Nek sisi 5 nek iki per 15.
Ini tadi Oke, Pak, untuk kasih jumlahnya tadi. kan kalian nggak bisa pakai sum. Sebenarnya ada cara lain yaitu fungsi konta. Cuman konta itu kadang-kadang agak Iki kan satu kabeh. bisa pakai konta kayak gini teman-teman. Fungsi baru. Konta tinggal diklik aja. Hasilnya 9. Hasilnya sama. Mau pakai manual boleh, mau pakai fungsi konta juga boleh. Bedanya fungsi apa? Bedanya fungsi count sama konta. Kalau count itu ngitung sel, tapi kalau konta itu ngitung sel yang ada isinya. Apa? Mana Rizky? Iki kabeh. Iya, oh iya. P tambah I hasilnya adalah 1. Ora ada kayak apa ora sing Kapan lagi Pak? Kalau B sampai rumus itu tak bagi 15, silakan 0,4. Bisa kalau satu kan 0,6 masuk. Iya. Cuma kalau yang pakai rumus, Iya. Oke, sampai sini paham teman-teman? P sama Q tinggal dibagi aja. Untuk yang keterangan tumbuh itu yang P ya teman-teman. P itu tumbuh, tinggal dibagi jumlahnya ada berapa, kemudian dibagi dengan N-nya total. Dan itu peluang biasa. Itu peluang biasa. Setelah itu tinggal kalian bikin aja PQ-nya, bikin diagram seperti ini, di blok untuk PQ, kemudian masuk ke insert, lanjut ke kolom, boleh yang pakai ini. Setelah itu tinggal diedit aja untuk keterangan aksis maupun koordinat. Beda kok, edit aksis sama koordinat. insert ya. Tinggal dikasih keterangan aja. Yang di blok PQ-nya ya, PQ. Yang di blok ini dua ini aja. Gua sepakan. Sekarang probabilitas. Itu hubungan apa sama apa? Itu loh yang di blok P Untuk sama Q. distribusi binomial pertamanya aku udahin aja. Nanti kalian bisa lanjut lagi di rumah karena ini Di yang P gampang sama banget. Q di blok. Terus kita lanjut ke distribusi binomial kedua. Oke, pertama-tama itu kalian kan kolomnya kosong. Tampilan kalian kan kosong kayak gini ya. Kemudian untuk R-nya R itu merupakan kejadian yang kita hitung mulai dari 0 aja. Terus kita drag sampai 15. Untuk nomornya bisa dimulai nomor 1. Enggak, karena jumlah pohon yang kita pakai tadi kan cuma 15. Tapi ini kita mulainya dari 1. Tulis biasa. 01 200 01 Iya, tulis biasa. Oh gitu. Ya loh. Kurang sih deh aku. Soalnya aku nah nonton di kan dari tidak Jin. Nonton di kan tambahkan pada dulu. Oke, itu udah ya teman-teman. Kemudian untuk kolom di sebelahnya adalah R kuadrat, berarti tinggal dikuadratkan dari R yang udah kita buat 0 sampai 15 tadi. Tinggal dikuadratkan aja sama dengan 0 dipangkatkan 2. Di enter, kemudian boleh di drag. Di ngene. Pokoknya tulisnya harusnya di 0 pangkat 2. makan berapa? Kok nol kabeh? Tinggal di drag aja. Jangan 0 kan mbok klik ininya. Jangan dimasukin angkanya, tapi diklik R-nya, diklik selnya. Sama dengan diklik sel yang R, kemudian baru dipangkatkan dengan 2. Kemudian tinggal di drag aja seperti biasa. Nggo iki nih mbok klik. Diklik terus pangkat 2.
Oke, udah bener teman-teman. Kemudian untuk NCR ini apa sih? Bisa dibaca di sini. NCR sendiri itu merupakan, oh ini di tulisanku sendiri. NCR sendiri itu merupakan jumlah kombinasi yang mungkin dari R kejadian yang diharapkan dari N peluang kejadian. Kalian mesti pernah melihat rumus ini. Aku main gara bisa. Yang ini pernah lihat kan teman-teman? Nah, ini kan merupakan salah satu rumus untuk mencari distribusi binomial. Bisa kita buktikan di sini, kita pakai rumus terlebih dahulu, kemudian kita buktikan pakai rumus aslinya. Caranya yaitu dengan sama dengan, tinggal sama dengan aja. Kemudian kita masukkan rumus kombin. Kemudian numbernya kita pakai sama dengan kita masukkan rumus kombin. Kemudian kita masukkan N yang kita punya berapa? 15. Kemudian titik koma. Kemudian kita masukkan R. Kita klik R-nya aja selnya. Selanjutnya kita tutup kurung. Tinggal di enter. Jadi kemudian di drag ke bawah. Udah benar hasil kalian? Oke, kita coba buktikan ya teman-teman. NCR yang pertama 15. Kemudian R-nya tadi ada 0. Berarti N-nya 15. Berarti R-nya 0. Berarti yang di 11. Kok 3 kok tambah 2 tuh? bisa nggak? Satu ya. Berarti kan ini jadinya 15. Loh, yang ditambahin tuh ini kok, bukan ini. Grade K1. Tadi kan Mbaknya bilang K0-nya ini ganti K1. Gimana paham? Ya tuh. Salah dong aku. Ini kan semuanya pakai K1 tuh ya, Mbak? Ini Mbak, aku tadi pakai ini. Harusnya pakai ini. Kita lihat yang kesalahan. R15. Mau cepet tok Yon. R-nya kita pakai yang Nah, misal ini yang ini cuma tinggal diganti masukkan ini 15. kan diklik, Mbak. Dibagi Terus yang diklik yang K1 ini kan udah nanti makanya diganti ke ini terus dicek sama Oh, beda. Kan tuh beda-beda. oh iya Di dragnya kalau 6 ke 6 bisa. Gitu Mbak. oh iya Nek 6 ke 6 kan nambahnya kan cuma 2 kali. Sama-sama 2 gitu. Di drag itu bisa tuh. Ya kayak tergantung kamu maksudnya penggunaan NCR. Misal Gimana udah aman? dari 4 ke 4 tinggal di drag kan nanti Kita lanjut ke T kuadrat. kecuali sama ya T kuadrat ini tinggal di copy aja untuk NPQ yang udah kalian olah di distribusi binomial pertama. Tinggal di copy. Copy-nya nanti paste value ya biar enggak number atau value. Ini kan kalian udah dapat NPQ. Tinggal di copy aja CTRL-C. Kemudian di paste value. yang mana yang di Di paste value di sini. Semuanya apa nomornya aja, Tam? ya sama aja sih. Sekalian semuanya juga nggak apa-apa. Udah di paste value. Kemudian kita masuk rumusnya sama dengan ini kan P pangkat R, tinggal di copy aja P-nya kalau kayak gini jangan lupa diapain? Dikunci pakai $. Kita kunci terlebih dahulu, kemudian kita pangkatkan dengan R, nilai R di sini. Tinggal diklik aja, kemudian di enter dan di drag ke bawah. Jadi ini nanti bakal mengerucut ke atas karena kalau misalkan 0 itu kan berarti kan hitungannya peluangnya 1. pangkat dikunci Iya, dari sebelumnya. dikunci terus dipangkat D3 itu R Sudah. yang R ya beda kan P-nya beda pakai $. Nek kamu sama ya? Iya di sebelum sama teman-teman. sesudah Kamu kan sama. Kita lanjut ke Q pangkat Ya, buat N dikurangi R. Rumusnya sama, tinggal
key-nya yang kita klik pada rumus ini, kemudian kita kunci, kita pangkatkan terlebih dahulu, kemudian kita kurung, jangan lupa karena ini pengurangannya dikurang terlebih dahulu, jadi bukan dipangkatkan dulu tapi dikurang dulu baru dipangkatkan. Makanya kayak gini, tinggal n-nya kita klik, jangan lupa dikunci juga untuk n-nya, tinggal dikurangi dengan r-nya kita klik, kemudian kita tutup kurung dan enter. Setelah itu kita drag seperti biasa, hasil yang akan diperlihatkan akan mengerucut ke bawah. Kalau untuk probabilitas P-nya tadi yang tumbuh akan mengerucut ke atas, sedangkan untuk yang tidak tumbuh akan mengerucut ke N. Ini N. Yang mana? Gimana? Mau tak ulang? Sama Mbak dengan bilang mbak yang Oke. Q, NR. Oke, bisa dilihat, kita hapus dulu aja. ini kita rasa. Itu kan peduli kan Ini ya? dikunci juga dong. Ini kita sama dengan terlebih dahulu. Kemudian ini kan udah terlihat di judulnya key pangkat n min r. Kita klik key-nya, jangan lupa untuk dikunci. Setelah itu kita pangkatkan terlebih dahulu. Kemudian kita kurung karena kurungnya akan didahulukan daripada pangkatnya. N-nya kita klik, N-nya ada di sini juga. Jangan lupa untuk dikunci agar tidak ke bawah. Setelah itu kita kurangkan dengan nilai R yang ada. R ini di sini. Jadi kayaknya nggak tahu. Tinggal ditutup kurung, kemudian enter. Kalau benar Mbaknya ada nanti, E. Iya ada mbak. iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tinggal di drag ke bawah, hasilnya akan mengerucut ke bawah sampai sana. Kalau itu orang ya tahu. Kalau mau gak Itu orang apa orang juga. Emang kan itu tuh. Oh dijadikan Beda tidak Tapi dong. bedanya beda. Ini beda ya. Kok nggak mau Kok kayak kurang mengerucut Iya, tau? tapi nggak mengerucut banget, Cok. Tapi kita tidak orang kayak gitu. Ya apa? Mungkin itu apa ini? Dari 0,3, 0,1, 0,3 lagi. Salah sih. Benar. Orang mesti benar kok. Kenapa? Kayak kurang mengerucut teh. Kayak anu bi orang mengerucut teh. Benar, takkan bahas. Mbak, Ini. Mbak punya aku nggak mengerucut ya Mbak? Karena yang N-nya nggak mau kunci kayaknya. Ini mbak bener nggak? N-nya Kunci kok. Oh, wes ya Ucen bener ngono. Ini mau kerucut, cuman ini aja pakai belakang koma yang banyak, jadinya nggak kelihatan. Ini kan akhirnya udah satu kan, jadi Kayak gini bener enggak, Pak? benar, Mbak ini bener kan? benar, Ini juga rumusnya bener kan? iya benar, benar, Enggak boleh. Lebih ya. ya. Cin aku lihat dong distribusi binomial satu. Kayak belakangnya terlalu banyak, makanya di Oh tetap kayak gitu tapi yang dikali yang ditambah yang ini. Kita lanjut ya. Nggak apa-apa. Biarin aja. Kalau ada E-nya, teman-teman diperhatikan kenapa ada E, karena itu desimalnya terlalu banyak, makanya disingkat dengan E. Itu enggak kenapa-kenapa. Terus kita lanjut ke tabel kolom berikutnya, yaitu kolom PR atau peluangnya. Caranya tinggal kita kalikan aja sama dengan NCR, kita kalikan dengan P pangkat R, kita kalikan lagi dengan Q pangkat N min R, tinggal di enter aja. Kemudian kita drag. Kalau benar jumlah di sini akan menunjukkan angka 1. Mbak boleh bilangin tadi NCR. Oke, itu kan PR, rumusnya tinggal dikalikan NCR dikali P pangkat R dikali Q pangkat N min R. Udah? Dah. Ini bisa dilihat lebih dahulu 3 deret sebelumnya. Dari sebelumnya dikali semua. Tinggal dikalikan aja. GH. Nggak perlu dikunci-kunci, tinggal di drag aja. Setelah itu kalian lihat nanti jumlahnya. Kalau jumlahnya menunjukkan angka 1, berarti kalian udah benar, karena peluang itu jumlahnya berapa? 1. Iya bisa. Enggak apa-apa. Enggak ada. Kok enggak 1? Hah? Enggak 1. Kok 0 Enggak mbak? mungkin Mbak 1. Emang tuh Cin?
nol ya jangan sampai bawah Lah ki Mbak. Iya terusan. ya tinggal di ya wis toh Kalau Terus satu kudune ki ki satu. apa? apa tuh Kudune ki satu. Heeh, sore ini tak. satu. ya kuwi paling kusume Langsung nasi kudune. coba ya tak pastikan ya Jumlahnya 1 ya teman-teman untuk peluangnya. pastikan sih Loh, satu. Coba diulangin lagi. Semua kiri tak bisa ya coba. Oh iya satu. Tak iso. Yeay, satu. Yang mau musuhnya pasti. Oke, tolong diperhatikan ke depan. Kita lanjut aja. Untuk tab kolom berikutnya yaitu RPR. RPR ini rumusnya gimana? Tinggal kita kalikan aja sama dengan R yang udah diketahui di kolom paling pertama. Kemudian kita kalikan dengan PR yang udah kita hitung terakhir itu. Tinggal di enter aja. Kemudian kita drag ke bawah. Begitupun dengan R kuadrat PR. R kuadrat PR itu tinggal sama dengan, kemudian yang kita pakai adalah R kuadrat, kita klik, kemudian kita kalikan dengan PR juga. Tinggal di enter, kemudian di drag ke bawah. Boleh. Untuk RPR itu tinggal dikalikan aja R yang udah kita buat di kolom pertama dengan PR yang Itu udah di-sum kita semua. hitung ini. Tinggal di enter aja. Itu jumlahnya harus 10,05 Pak. Yo ora. Enggak, yang ini beda, cuman PR aja yang harus 1. Kenapa beda ya? Padahal ini beda. Kemudian untuk R kuadrat PR caranya sama, tapi R yang dipakai adalah R yang udah dikuadratkan. Wis kok iki mau wis beda. Jane ora sama ganti kuwi nganggo iki R yang udah dikuadratkan yang ini. Iya, Nganggo sing sama, iki. langsung dikalikan ke PR. Iki malah lupa lucu. Secara ya kudune ki otomatis berubah rasanya. Saya kan mbok kunci, Cok. Wis ganti sing mau. Jadi di anu iki wae. Masih padha karo iki. Wis itu masih padha karo iki. Mana piro iki? Ora sama semene mau kan. Semene mau. Mesin pertama ya mbok ganti dulu. Ih sama aja. Apa emang sama semua? Beda. Itu sama. Ya alhamdulillah. Enggak salah kamu 10 sama 5 tumbuh sama tidak tumbuh ya tadi itu. Mbak tadi yang harus satu cuman P gede Kak. Gini kan titan. Gue lah aku IT ku tinggi. Udah teman-teman, yang perlu kalian perhatikan adalah keterangan ini boleh difoto terlebih dahulu. Untuk MCR sendiri itu merupakan jumlah kombinasi yang udah dijelasin pakai rumus tadi. Jumlah kombinasi yang mungkin terjadi. Kemudian untuk P sendiri itu probabilitas munculnya kejadian yang diharapkan. Tadi kan udah dijelasin Mbak Fani kalau binomial itu ada 2, yaitu kejadian yang diharapkan atau kejadian yang sukses dan kejadian yang tidak diharapkan atau yang gagal. Nah, P itu mewakili untuk kejadian yang diharapkan atau yang sukses, sedangkan I mewakili kejadian yang tidak diharapkan atau gagal. Kemudian untuk PR sendiri adalah probabilitasnya berapa, peluangnya berapa. Kemudian setelah kita peroleh ini, jangan lupa untuk di paling bawahnya di-sum semua ya. Semuanya Mbak. Ya, di sini Orang ngawur. Mau pengen kita kok sum semua aja. Tinggal pakai rumus sum, kemudian di drag ke bagian kanan. Oh, belum. Coba jalan ulang lagi. Mbak, yang dibikin grafik yang di distribusi binomial 1 itu kan cuma P sama Q ya? P sama Q. Bukan itu. Oh, keterangannya Mbak? Keterangannya boleh dipoto terlebih dahulu. B sama kita. Ya, Dari tabel merah. Udah ya. P tumbuh dan Q tidak tumbuh. Kemudian bisa kalian lihat di sini. Yang kita cari yaitu ada mean, kemudian ada varian dan standar deviasi. Untuk meannya sendiri
kita bisa pakai ini RPR kemudian dibagi dengan PR. Jumlah RPR sama dengan jumlah RPR tadi yang 10,5 kalau di aku, kemudian kita bagikan dengan PR peluangnya yaitu 1. Jadinya RPR dibagi dengan PR. Ini loh. Ya, dibagi satu sebelahnya. RPR dibagi dengan PR. Kemudian boleh perhatiannya teman-teman, kita lanjut ke varian. Untuk varian sendiri itu tinggal kita klik bagian R kuadrat PR yang telah kita sum. Kemudian bentar, teman-teman. Ini ya caranya. Bentar ya, Ji. Coba. Apa sih bentar loh? Apa? Hah? Mean P. RPR berarti Yang 10. Pokoknya RP sebelahnya 1, sebelahnya 1. kan harus disam toh. 1. Nah, RPR dibagi PR. Yang C. Jumlahnya Ya. RPR bagi PR. satu. Ya. Iki piye segala kuwi? Cun, ini grafiknya Oh, saya lagi dijelasin. Ini doang. Blok Peki. gini, Peki. gini. Ya. Oke. Oke, Pakai yang udah mana? muncul teman-teman. Ya. Untuk variannya tinggal kita pakai yang sum ini. Kemudian kita kurangkan. Kita kurang terlebih dahulu, kita kurangkan mean yang udah kita peroleh tadi, dipangkatkan dengan 2. Iya. Mean yang udah dihitung di atasnya. Hasil R kuadrat PR kemudian dikurangkan dengan mean kuadrat. Oke, kemudian di enter, itu adalah variannya. Selanjutnya untuk standar deviasi rumus cepat di Excel ada yang masih ingat pakai apa? SI. Skirt. Kita pakai SIRT aja. Kalau varian itu kan kalau kalian ingat X dimin XI kan, kemudian dikuadratkan. Tapi kalau standar deviasi cuman X dimin X kayak gitu. Jadi untuk mencari standar deviasi dari varian tinggal pakai SIRT atau akarnya dari varian. SIRT variansinya kita klik, kemudian kita tutup kurung dan enter. Jadi Varian. 25 bisa. Tutup. Varian rumusnya begini. Skirt SKR. Varian. Oh. varian Sumnya yang rumusnya tinggal pakai yang K. R kuadrat PR dikurangi dengan mean kuadrat. Mean kuadrat. Kalau yang mean tinggal RPR dibagi dengan PR. Oke, udah diperoleh 3 ini, kita lanjut ke kurva probabilitas binomialnya. Caranya yaitu hanya menggunakan R, tabel R ini. Tabel R ini kalian bisa blok terlebih dahulu. Kemudian kontrol, kita pakai PR.
Kemudian kita insert dan kita masuk ke Kontrol sama PR. Oh, nggak bisa kontrol. Kontrol. bagian ini. Masuk ke scatter bagian yang titik-titik aja pakai yang Nggak, titik. nanti insert terus start. Iya. Nah, kamu dulu piye bikin tabel ya? Kali. Oh, komen. iPhone beda ya? Komen cuy. Tabelnya yang mana? Yang kedua. Scatter Yang titik-titik. bagian ini ya. Nih. Bukan itu. Bukan itu. Keluar. Yang tidak sama ya, Yang sebelah kanannya. Gini. Oh bisa. Judulnya apa, Mbak? Seharusnya kayak lonceng. Judulnya apa? Judulnya kurva probabilitas binomial. Nggak usah. Nggak apa-apa. kurva probabilitas apa? Binomial. Ada dua kurva. Jadi bener lagi lonceng kematian itu. Kematian. Untuk distribusi binomial kedua udah selesai. Kemudian kita lanjut ke distribusi normal. Yang belum selesai atau yang masih ketinggalan bisa dilanjut di rumah ya. Kan langkah-langkahnya udah jelas tadi, tinggal dilanjut aja di rumah. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke koas masing-masing. Kemudian untuk distribusi normal sendiri di sini kita ada pertanyaan. Boleh dibaca terlebih dahulu Maisa. Bacain dulu. Berdasarkan rata Yang keras. berdasarkan rata dan standar deviasi yang digunakan pada kasus 6.4.1 diketahui jumlah pohon total 875 dianggap memiliki sebaran normal. Berapakah probabilitas dugaan jumlah pohon yang memiliki diameter? Oke, dari sini bisa dilihat ini ada pertanyaan. Nanti kalian foto terlebih dahulu untuk pertanyaan ini dan kalian bahas juga di data kalian di laporan nanti. Boleh difoto terlebih dahulu. Ada, Mbak. Oh iya, oh iya lupa. Terus di sini diketahui ada rata-rata dan juga standar deviasinya. Kita langsung lanjut ke pengolahan distribusi normal. Yang pertama, kita masukkan yang diketahui terlebih dahulu yaitu ada rata dan standar deviasi. Kemudian yang harus kalian lakukan pertama adalah mencari XI. XI tadi udah sempat disinggung sama Mbak Fani apa tadi? Jadi ada 7. Wilayah dari diagram. Rata-rata. Baru loh berapa menit yang lalu. Nah, itu udah dijawab ya rata-rata tadi. Nah, ini kita pakai jangkauannya 3 aja, 3 ke atas dan 3 ke bawah. Jadi kita persiapkan isi di paling tengah-tengah terlebih dahulu sesuai dengan ratanya. Jadi kita masukkan di berarti di sel keempat yaitu 25. Kita masukkan sel keempat 25. sudah. Udah. Kemudian untuk jangkauan pertama di atasnya tinggal kita masukkan yaitu rata. Ini boleh kalian udah ada belum di talisit kalian yang 3 sampai min 3? Ada. Ada. Oke. Oke. Caranya tinggal kita tambahkan rata. Kemudian kita kurung. Ditambah terlebih dahulu rata, kemudian ditambah kurung, kemudian kalikan ini 3 yang paling kiri dengan standar deviasinya. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Standar deviasi jangan lupa untuk dikunci pakai dolar. Paham. Jadi tinggal ratanya aja kita kunci terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan A6 yaitu jangkauan ketiganya, kemudian kita kalikan dengan standar deviasi. Cuman A6 yang tak tahu Mbak? Apa? Dikalikan A6 yang tak. Standar deviasinya jangan lupa. A6
6, terus standar deviasinya dikunci, dikali standar deviasi. Standar deviasinya dikunci. Jadi gini, diperhatikan terlebih dahulu, jangan megang laptop kalian biar aku nggak ngulang-ulang ya teman-teman. Jadi pertama-tama rata-ratanya kita klik, oke? Kemudian kita tambahkan, kemudian kita kurung, kita kalikan jangkauan yang kita peroleh, yang ingin kita cari yaitu 3. Kemudian kita kalikan dengan standar deviasinya. Standar deviasi jangan lupa dikunci. Setelah itu kita tutup kurung dan enter jadi. Selanjutnya juga manual, Mbak. Selanjutnya tinggal di drag ke bawah. Ke bawah. Drag ke bawah. Kan dari atas tadi. Oh, dari atas. Enggak dari 1 toh, Mbak? Enggak, kan aku bilang dari sel keempat. Hah? Sel keempat ini loh. Yang 0 itu ikut di Ya. drag. Iya. Iya itu di drag. Iki ki nggo sing Gigi nganggo paling sing atas telu. soalnya 3. Oh. Tiga bos. Selanjutnya Saya mbaknya nulisnya di 1 dulu, Mbak. Mbak yang lagi Mbak. Coba dilihat lagi kalau masih dulu ya teman-teman. Rata-rata dikunci. ini kan rata, kemudian aku kalikan jangkauannya, ditambahkan jangkauannya kita kalikan dengan standar deviasi, kemudian ditutup kurung, tinggal di enter aja. Kalian mau mulai dari tengah, mau mulai dari bawah, hasilnya bakal sama aja. Oh iya belum tak kunci. Jangan lupa standar deviasinya dikunci dan ratanya juga dikunci ya teman-teman. Kemudian kita drag ke bawah aja. Jadi kalian mau mulai dari bawah, mau dari pinggir, tengah, atas sama aja hasilnya, nggak mempengaruhi. Oke udah. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai Z. Cara mencari nilai Z-nya yaitu cara mencari nilai Z-nya kita kurungkan XI bagian yang udah kita cari tadi. Kita klik XI, kemudian kita kurangkan dengan rata-ratanya, jangan lupa untuk dikunci. Kemudian kita tutup kurung dan dibagi dengan standar deviasi. Kita kunci juga standar deviasinya. Tinggal XI dikurangi rata, kemudian dibagi standar deviasi. Kayak yang tak terangin tadi teman. Nah, kenapa habis Anjay. Tinggal di enter aja, kemudian kalian drag ke bawah seperti biasa. Kunci dulu. Jangan lupa dikunci. Udah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk selanjutnya langkahnya sama, yaitu hanya dengan menambahkan XI dengan 1. Tahu kan cara menambahkan? Nah, silakan ditambahkan. X1-nya kita klik, kemudian kita tambahkan dengan 1 aja, enter, kemudian di-drag aja. Udah belum? Udah. Kita lanjut ke Z. Yang Z kedua untuk, tolong diam dulu, untuk Z kedua, ZX1 XI ditambah 1, itu caranya sama kayak mencari Z yang pertama. Jadi silakan dikerjakan. Berarti Z-nya nanti dikali XI plus 1. Berarti pakai XI plus 1-nya dikurangkan dengan rata, dibagi dengan standar deviasi. Ya jangan lupa dikunci. Jadi tinggal di drag. Rumusnya sama kayak tadi, cuman pakainya yang
XI plus 1. Kalau tadi kan pakai XI doang. Yang ini kan untuk mencari Z XI plus 1, berarti X-nya pakai XI yang udah ditambahin 1. Caranya sama. Dikurang rata. Mbak lihat ya ada. Jadi kayak gini emang. Iya itu lihat Langsung tapi sama yang bagian kolom Z terus dikali sama kolom XI plus 1 bisa nggak? Sama aja nggak? Beda Nggak berarti. bisa, Oh beda tuh. beda. Aku tadi ini Mbak, caranya kunci tuh gimana tuh Mbak? Maksudnya Mbak Leli kayak langsung bisa juga gitu loh. Oh, F4. Oh, F4. F4. Langsung cuman klik F4 gitu. Iya. Ngerti deh. Oh. F4 aja kamu pakai apa? Satu Ya, satu. manual. Oh, jadi lama. Udah. Dolar. C. Dolar. Aku juga gitu. Ayo pakai F4. F4 ku malah tuh. Guys, gagal tapi. Kenapa? Laptop komputer mana? Bisa, HP-mu udah bisa. Tapi aku jeblok. Jangan lupa dikunci. bisa nggak sih Mbak? Hasilnya ini jangan Yang C1 yang doang kan yang lagi. C1 dan C2. Harusnya kita mencoba tan. Mau ngekepo. C2. C2. Ada. Ini gimana? Kontrol C2. Raisa. Si Fran. Pakai ini coba. F4. Kok nggak bisa ya, Mbak? Function Oh, bisa Mbak. pakai function. 4 apa kontrol sih? Oh, harus function F4. Oh, FN F4 kalau laptop baru. Coba. Oh, bisa. Bisa. Ayo, bisa. Bisa. Oke, teman-teman, udah semua. Kita lanjut ya. Wih. Telat terus tau lo. Oke, di grup kan aku udah ngirim sama kalian terkait tabel Z. Silahkan dibuka terlebih dahulu tabel Z-nya. Mau tak ada mode. Tabel Z. Udah dibuka. Dah. Oke, silakan dicermati Z yang XI, berarti yang ini ya. Ini kita memperoleh nilai Z pertama adalah 3. Kita cari nilainya. Caranya yaitu tinggal dilihat aja bagian kolom. Bagian kolom kita cari angka 3, positif 3 ada di bawah. Berarti kan kalau 3 pas berarti 3,0. Sedangkan itu di belakang koma lagi nggak ada komanya. Berarti 3,000. Tinggal dilihat ini berarti nilainya 0,99865. Manual. Ini manual Mbak. Iya manual. Bentar tak liatin terlebih dahulu. Ikutnya Oke, 31. bisa dilihat terlebih dahulu teman-teman. Ini 3,1. Ini pertama-tama yang harus kita perhatikan, tolong diam terlebih dahulu. Kita kan udah dapat nilai Z tadi. Nilai Z pertama adalah 3 ya. Kita cari di bagian baris ini yang positif 3. Ini. Terus kita lihat lagi di belakang koma ada berapa sih? Nggak ada. 000. Berarti kolomnya kita cari untuk baris pertama yaitu koma 000. Kayak gitu. Tinggal kita cocokin aja 3,0 terus kolom pertama 0,0 nilainya adalah ini. Ya, kemudian begitupun dengan seterusnya ya teman-teman untuk nilai ZXI-nya. Kemudian untuk contoh kedua, untuk kolom sebelahnya itu kan pakai nilai Z yang X1, XI ditambah 1. Berarti pakainya yang ini. 3,19. Coba kita cari 3,19. Berarti caranya kita nyari angka di baris adalah 3,1. Ya. Kemudian untuk kolomnya kita nyari yang 0,09. Ini kan 3,19. Berarti 3,1 di sini. Kemudian untuk desimal keduanya adalah 9.
Berarti kita lihat kolom ke 9. Ini 0, 1, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah ini. Hasilnya 0,99929. Bisa cara bacanya? Bisa. Kayak gitu ya cara bacanya. Nggak usah dibaca sekarang, kalian baca aja di rumah nanti. Dilontatin dulu. Kemudian kenapa? Nggak usah di sini nanti lama. Terus kita lanjut ke kolom terakhir dari sheet ini, yaitu caranya kita klik absolut, kemudian kita kurangkan P yang ZXI dengan P yang ZXI plus 1. Mana itu? Arono. Tinggal dikurangkan aja. P Z yang XI ini dikurangi dengan P dengan yang Lah, bukannya di sini. ZX1 sini. Tinggal dikurangkan aja pakai rumus absolut, kemudian enter dan drag ke bawah seperti biasa. Jadi oke, bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut ke kolom selanjutnya. Ini kan kalau di tadi sini, yang diketahui cuy. adalah XI. Kalau ini yang diketahui adalah peluangnya, caranya gimana? Caranya tinggal kita cari XI-nya yaitu dengan Yang ini, Jin. Masih stabil, Z. Iki lho, kita masuk ke rata dan standar deviasi. Caranya yaitu rata, kemudian ditambahkan standar deviasi yang dikalikan dengan nilai Z yang diketahui. Itu yang dikurung, tinggal dibalik-balik aja. Rata ditambah Yang dikurung standar deviasi dikalikan dengan Z hitungnya. standar deviasi dikali 8. Rata ditambahkan, kemudian kurung standar deviasi dikalikan dengan Z hitungnya. Ya, Z hitung kan Z hit singkatan itu. Kemudian tinggal di drag seperti biasa. Untuk distribusi normal sampai sana aja. Bahasa di sini yang merah yang kuning. Kenapa? Yang sebelahnya itu loh. Rumusnya apa? Z hit Oh, Mbak Mon ono reading. rata ditambah standar deviasi dikalikan dengan Z hitung. Iki plus kanting iki. Dikalikan dengan Z hitung. Kalikan Z hitung. Z hit. Oke. Tolong dilepas dulu teman-teman untuk datanya yang belum selesai, nanti dilanjutkan di rumah. Kita lanjut ke PX. PX ini kalian kan punya rata, tolong diperhatikan dulu ya teman-teman yang belakang. Ini kita punya rata dan standar deviasi yang udah kita peroleh di sheet sebelumnya, yaitu 25 dan 5,4. Untuk kalian yang belakang if-nya genap, itu nanti standar deviasinya dikali 3, sedangkan ratanya ditambah 10. Tapi kalau kalian ganjil, nanti standar deviasinya dibagi 3 dan ratanya dikurang 10. Kebalik, Mbak. Apanya? Kebalik. Yang ganjil standar deviasinya dikalikan 3, kemudian ratanya ditambah 10. Yang genap standar deviasinya dibagi Kok berapa? 3, 6. ratanya dikurang Sama. 10. Di foto terlebih dahulu aja biar lebih jelas. Kenapa? Jin. Di sini toh. Ini nggak usah diperhatiin dulu teman-teman yang Ini ini, tuh- nggak usah diperhatiin dulu, yang perhatiin ini aja. Iya, ini tuh sesuai tabel Z. Oke, boleh diperhatikan, Bukan rumus. nggak usah diikuti, Iya. tinggal kita masukkan aja Ya kan ya udah terhapus. sama dengan norm bis norm bis, kemudian kita pakai titik koma, ratanya kita klik, kita jangan lupa kunci, kemudian standar deviasinya juga diklik. Selanjutnya kita masukkan if true-nya 0. Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Cepet,   banget.   Nggak usah diikutin, kan aku bilang dilihat aja. Oh ya. Nah,   Nggak usah diikutin, kan aku bilang dilihat aja.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
norm dis, kemudian kita masukkan n-nya. Ini loh rumusnya, ya Allah, bisa dilihat. Norm dis, kemudian kita masukkan n-nya, kemudian rata dan juga standar deviasinya. Enggak dikali ya, pakai titik koma. Terus yang terakhir, if true-nya adalah 0, kita masukkan nilai 0, kemudian tutup kurung, dan terakhir tinggal di enter. Setelah di enter tinggal di drag aja. Ini untuk data awal kita. Aku ulangin biar lebih jelas. Oke, boleh diperhatikan lagi teman-teman, tak ulangin biar lebih jelas. Kita sama dengan, kemudian kita masukkan fungsinya, yaitu norm dis. Setelah itu kita masukkan n-nya. Ini kan udah ada panduannya, yang kita masukkan neannya dulu atau standar deviasinya dulu, ada keterangannya. Titik koma, ini selanjutnya adalah mean kita klik, jangan lupa dikunci. Kemudian kita titik koma, masukkan standar deviasinya. Selanjutnya kita kunci terlebih dahulu, lanjut kita titik koma. Kalau benar kita pakai nilai 0. Selanjutnya kita tutup kurung, tinggal di enter aja jadi. Dikunci kabeh ya ini. Lanjut A5-nya di juga? drag. Enggak. Oh, A5 nih enggak. Sudah. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan, ini kan ada dua ini sebagai contoh aja. Jadi nanti kalian ngerjainnya adalah data normal atau data awal. Kemudian yang kedua adalah data dengan ketentuan seperti ini. Kalau kalian if-nya genap, berarti standar deviasinya tinggal ditambahkan, dikurangkan, apa sih? Genap, standar deviasinya tinggal dibagi 3. Ini berarti 5,4 dibagi 3 aja. Kemudian kalau kalian ganjil, berarti standar deviasinya dikali 3. Data awal ini tinggal dikali 3 aja. Begitupun dengan ratanya. Tinggal dilihat di persyaratannya ini. Rumusnya sama, norm dis, kemudian dimasukkan n, mean, standar deviasi, dan yang terakhir jika benar adalah 0. Kemudian di enter dan di drag aja. Berarti cuma pakai satu kolom. Iya. Oh, N-nya kalian pakai cukup sampai 60 aja. Cukup 60 kan cuma ngedras ya. Cuman diklik 2 kali loh, tek-tek. Oke. Sampai X. Selanjutnya setelah kalian peroleh nilai PX-nya, Apanya tuh? setelah kalian peroleh nilai PX-nya, tinggal dibikin aja grafik sebaran normalnya. Caranya yaitu tinggal di blok aja. Kalian blok aja dari awal sampai akhir. Kemudian kita masuk insert, masuk scatter bagian ini. Iki rumusnya. Jadi Mbak keterangannya dong, Mbak. keterangannya Keterangan A5 nya diklik, N-nya diklik, terus titik koma, ada yang video kok nanti aman. titik koma. Aku juga sih. Oke, jadi intinya di sini kalian hanya nyari PX dengan rumus norm Titik dis. koma, 0. Selanjutnya setelah itu kalian bikin grafik sebaran. B Kita lanjut ke sheet terakhir. Ini udah sheet terakhir. yang A enggak. Oke, kalian tadi di distribusi binomial 2 tepatnya. Di distribusi normal, sorry. Di distribusi normal kalian kan udah dapat nilai P ini. Nilai peluang. Yang ini. Ya kan? Kalian copy aja CTRL-C. CTRL-C kemudian masuk XI, kita masukkan ke PX. Jangan biar tuh ngedrag ini biar bisa. Tinggal di copy paste. Ini
baru ditarik pojoknya. Tinggal di copy paste. Udah dua kolomnya udah di copy paste. Dua-duanya sama PX. Yang kolom yang tabel ini sama ini pakai PX yang sama. Oke, udah. Kemudian kalian isi untuk yang rata dan standar deviasinya. Untuk yang data awal tadi ratanya udah diketahui 25, sedangkan standar deviasinya adalah 5,4. Kemudian untuk data ini, untuk tabel yang kedua, ratanya ditambahkan dengan 0,5 dikali NIF terakhir kalian. Tahu kan maksudnya? Berarti 25 ditambahkan 0,5 kemudian dikalikan dengan NIF terakhir kalian berapa? Semisal 9 ya, berarti 0,5 dikali 9. Kemudian ditutup, tinggal enter jadi. Standar deviasi juga sama. Standar deviasi awal ditambahkan kurung 0,5 dikali NIF terakhir kalian. 0,5 kali NIF terakhir kalian. Jadi Ini kita sama atau berarti? Satu tuh. Satu abutan ya Allah. udah. Tadi kan untuk yang PX kita pakainya norm GIS. Kalau yang ini kita pakainya norm INV. Jadi tinggal diklik aja. Sama dengan kita masukkan rumus norm invert INV ini. Tadi kan yang GIS, sekarang INV. Kemudian kita masukkan nilai PX-nya, PX yang pertama, probability-nya. Udah. Nilai probability-nya yang pertama. Nilai probability yang udah di copy tadi. Di kolom yang ini yang kedua. Di kolom yang kedua ya, tadi kan kolom PX. Ininya beda-beda ya. Oke, kemudian kita titik koma. Seperti biasa, di rumusnya udah ada panduannya. Yang kita masukkan pertama adalah meannya, yaitu rata. Gimana? Enggak. Kemudian kita F4 seperti biasa. Lanjut, kita masukkan standar deviasinya. Kita F4 juga, terus tutup kurung. Yang kali ini nggak usah pakai titik koma 0. Tinggal di enter aja, jadi. Kemudian langsung di drag. Cuma sampai rata-rata. Ya. Oke, kita ulangin di tabel Lah yang kan cek kedua. kosong. Caranya boleh diperhatikan dulu teman-teman. Tinggal disama dengan kita masukkan fungsinya norm in. Kemudian ini udah ada panduannya ya. Kita masukkan peluangnya. Kemudian kita titik 2 nean, kita klik, jangan lupa kunci. Selanjutnya standar deviasi kita klik dan kunci. Setelah itu tinggal ditutup kurung, enter, langsung di drag aja. Jadi nggak usah. Yang norm GIS tadi pakai 0, yang norm in nggak usah pakai. PX mau beda di mana? Diikuti itu aja Ini yang Apa? merah. Ya tadi itu. panduannya. Tiap kita masukkan rumus itu bakal ada panduannya apa yang harus dimasukin dulu. Dua-duanya. What's the value? Yang ini nggak ada grafiknya teman-teman. Jadi grafiknya tadi ada di Nah, itu tiga rata tempat, beda. yaitu distribusi binomial 1, distribusi binomial 2, Tiap hari bahas itu. PX. 0,4 beda. Itu tadi kan yang tadi itu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini Yang kan lain baru ini fungsi kan relasi kita udah chi-square, norm GIS. Anjing. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, Paham tak? insya Allah. paham. Paham tak? Paham. Ini sebenarnya gampang banget tuh. Gampang banget tak? Ini Mungkin karena kalian habis Sama tes, kemudian lupa, jadi G4 pasti aja udah lupa ya. dalam ditambah Muncul, dalam oh ya. Pak Rombong ada. 0,5
Pak Ronggo. Yang lain cuma Subuh lah. tabel Z. Pak Ronggo yang sama kita. subuh lah. Terus Oke ininya sama teman-teman, dengan jadi Ini untuk kali satunya praktikum dalam kurung nggak, Tan? acara ke-6 ini tepatnya variabel Eh, acak dan Kali nifnya distribusi masih dalam acak. kurung nggak? Udah selesai ya pengolahan datanya baik materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan, tapi berhubung waktunya sudah selesai nanti ditanyakan ke koasnya masing-masing aja kalau ada yang masih belum paham. Oke, aku akhiri dari Mbak Fanya, ada tambahan? Oke, untuk minggu depan jangan lupa kita tetap praktikum seperti biasa dan dari iya dari Oke. Iki aku iya. Enggak, offline Kak. Offline. Mbak Vanes, acara 76 atau offline? Acara 7 offline. Offline. Minggu depan. Oh berarti bukan minggu depan Tanggal 8 Mei. Oh, berarti habis lebaran. Iya. Wah, Kalian untung loh hidup di tahun 2022. Ini coba tahun 2000